Karena seperti yang kita lihat juga bahwa mereka ingin bermain dengan tempo early game. Berarti menandakan kalau misalkan Bigetron harus hati-hati nih. Kalau misalkan nanti berhadapan dengan dua marksman atau dua tipikal yang cenderung akan menuju ke arah late game, mereka harus mempersiapkan juga apa jawaban yang akan mereka temukan. Jadi udah pasti menangin early game, itulah kunci dari mereka. Ya karena mid game ya pasti Lancelot yang merajalela nggak sih? Kecuali ini memang ada romer-romer yang lebih kasar gitu kan. Cuma ya gimana mau kasar, balik lagi dari Hilda udah nggak ada. Gue ngerasa ya kalau dari Alter Ego nih, ini bener-bener punya pocket strat yang belum muncul lagi selain Hanabi. Makanya sekarang masih ditaruh di pick bawah. Mereka bener-bener ini ya, bener-bener mempertimbangkan banget yang bakal diamankan. Karena terlihat juga buat di listnya yang sekarang dengan ada Uranus yang ditutup, mereka akan menghindari bagaimana tempo yang tadi udah mereka jalankan terlebih dahulu. Dan Ruby, ya udah pasti untuk Ruby Lunok ini alternatif buat RV. Karena hero yang paling nyaman juga ketika ingin dibawakan dengan menggunakan metode ketika ada Yishun Shin di jungle. Profesor, kalau misalnya kondisinya kali ini kan kita akan melihat ada front to back ya kan. Ini ada bermain dari depan menuju ke arah belakang nih. Kalau misalnya tiba-tiba Bigetron by Vitality dia shifting menuju ke arah glue, apakah masih komplit? Kita lihat karena depannya akan ada high loss dari sisi Alter Ego. Wah, kalau kita ngomongin soal glue ya, di sini cukup menarik sih karena sebenarnya masih fine-fine aja, komposisinya butuh banget badan. Dan di satu sisi, kalau dari yang kita lihat, sebenarnya teman-teman dari Alter Ego juga menurutku ya lebih butuh ke heavy CC nggak sih dibanding badan doang. Jadi mungkin aku expect-nya ini Finn bakal membawakan hero-hero yang kayak Hilda gitu. Sorry, yang kayak Tigreal. Ya kalau enggak grok lagi juga nggak apa-apa nggak sih? Tadi grok lagi juga menurut gue lumayan masuk dari konsep. Tapi pick off, oke, Moreno belum ada ya memang hero-nya. Dan ini bisa ambil burst damage-nya dari mid lane. Oke, berarti main ke arah Chow ya. Nah, ke arah Chow sekarang kita tahu nih, untuk saat ini damage yang masih dimiliki dan bisa melakukan following up yaitu ada Harit. Dan Harit juga nggak punya cukup early damage, rotasi juga nggak bisa, dia nggak bisa ngikutin ke arah Chow. Sedangkan Moreno satu-satunya yang cukup diandalkan dengan burst damage di early nih Profesor dan juga Lim. Pasti ya, ini emang bener-bener butuh banget untuk tempo yang dimainkan. Sehingga dengan adanya pick dari Chow seperti ini, menandakan kalau misalkan dari Alter Ego harus berhati-hati dengan Bush. Tapi sekali udah di Yishun yang bakal ngebukain map-nya, yang bakal bukain Bush-nya. Woi, Granger sebenarnya banyak banget untuk membawakan hero-hero rotasi ya. Tapi ini open map, open vision-nya akan dimainkan dengan Luoyi Bigetron. Sebenarnya ngebawa Valentina aja cukup karena damage mereka udah punya. Tapi sejujurnya aku akan sangat-sangat expect kalau misalkan nanti akan ada perebutan dari Diversion. Valentina ya. Cuma gue ngelihat dari komposisinya Alter Ego sekarang lebih kompleks nih, untuk front to back-nya lebih jelas gitu kan. Dan match up dari Luoyi kan belum kelihatan nih. Gue rasa Bigetron enaknya tuh sebenarnya utility. Tapi ya nanti Chow-nya nggak ada follow, gimana Be? Kalau Chow-nya misalkan nggak ada collab damage di early, masih bisa nggak? Ya mungkin lebih ke bareng sama Lancelot atau bareng sama Harit. Dan damage. Damage masih. Varsha ya. Parsha udah paling enak mungkin ya melakukan following up ya Profesor ya. Udah pasti. Mungkin mereka nggak mau untuk copy dari Diversion-nya, mereka pengen makan depannya aja. Tapi masih sih, aku dengan pertanyaan dan statement yang sama, ini high loss-nya bagus banget. Berarti tinggal menjalankan game bagi teman-teman dari Alter Ego. Karena early game seharusnya akan mereka menangkan dari segi laning-nya di area mid. Alright, Oke. ini dia. Para pasukan dari Alter Ego yang terkena one strike push akibat Eman. Apakah akan terulang kembali? Apakah Alter Ego akan bangkit atau Bigetron memenangkan derby STM dengan 2-0 tanpa balas? So, let's go to the lane of done. Sobat Mobile Legends, mana tepuk tangannya? Yeay. Ini pembuktian juga nih ya. Gue dari kemarin nih, dari hari Jumat ya sampai sekarang nih, belum ada loh match 2-1. Masih 2-0 sebenarnya. 2-0 dan ini pembuktian akan masih 2-0 atau enggak nih. Ngelihat dari gameplaynya Bigetron di game pertama, mid gamenya mereka oke, tapi early-nya juga harus dibenerin. Sama kebalikannya untuk Alter Ego Be. Dan ada bedanya juga gak sih Lim kalau buat sekarang Emannya bawa Harit, jadi bukan bawa hero yang late game.
Sehingga Bigetron nggak boleh lagi nih untuk kalah di early game. Mereka yang harus pegang temponya. Mereka punya Chow, mereka punya Varsha. Tapi balik lagi, untuk menjawab Alek dengan high loss, mereka butuh menangin banget early game-nya. Dan ini semua akan terjawab nanti ketika sudah mulai memasuki ke area sungai. Oke. Langsung ada team fight di depan sana yang hampir saja disambut oleh tim Alter Ego, tapi mereka sadar kayaknya ada baiknya kalau mereka mundur mendadak. Mencoba untuk farming lagi karena mereka juga tidak punya damage di early. Hijume memang punya damage, tapi kan sekarang kita ngomongin ke arah source mana yang gak terlalu banyak Profesor dan juga Lim. Apalagi udah gak ada flicker nih. Lihat Hijumenya udah bahaya untuk di lepas sendirian dengan pressure Varsha yang mobilitas lebih cepat. Sementara lihat dari Finn, ini gantian kan, rasakan apa yang tadi dirasakan oleh Ron karena tadi ditemenin dulu Ron sama Hilda. Iya, ini dia roamer baik ya, dan audience prediction yang kita lihat tadi by Gope 49% melawan 51%. Nah, Bigetron by Vitality setelah memenangkan game yang pertama langsung mendapatkan suara yang begitu segar. Oke, suara yang cukup tinggi berasal diperoleh, tapi sekarang Finn juga nggak terlalu agresif seperti Hildanya Alek ya. Karena kita ngomong ke arah Chow, dengan kondisi badan yang tidak terlalu keras, dan kalaupun dia harus di following up oleh Moreno, salah langkah sedikit aja, mereka udah bisa ditekuk loh masalahnya. Iya, pelan-pelan juga. Nggak boleh terbawa arus juga temponya. Shogun terkena poke damage. Oke, tapi nampaknya para pasukan dari tim Alter Ego mereka belum mau terlalu terburu-buru untuk menuju ke arah turtle, tapi Ron untuk arah belakang berhasil selamat dari ancaman para pasukan Alter Ego. Finn berikan informasi, belum ada flicker pun yang keluar untuk bisa melakukan defensif dan Moreno standby out position. Informasi dari Rine, di mana para pasukan Bigetron sudah terlihat. Finn sudah mencoba untuk mendekati ke arah Rine, Shogun menjadi target utama dan bakal lihat damage yang terlalu besar. Membuat para pasukan dari tim Bigetron menumbangkan 1 poin dan bahkan 2 poin dimakan oleh Alter Ego. Ron, Masih mau kah? Masih mau untuk turtle sepertinya. Oh, tapi nampaknya pedang keadilan nggak mampu membuat Ron selamat. Dan Tino lah yang menembus Ron di depan sana. Pedang keadilan gagal, Profesor. Wah, itu pedang ke ya, ketahan lebih tepatnya, bukan pedang keadilan. Karena tidak temukan keadilan di bagian Reaper-nya. Terbagi dari goldnya udah pasti leading ke Alter Ego, dan Shogun nggak bakal bisa mendapatkan Rine karena susah banget buat nangkap Ishin Shin ketika dia masih punya Traceless. Ya itu dia, kabur gampang banget. Cuma tadi buru-buru banget loh Bigetron. Kalau tadi setupnya mereka ya, counter setup maksudnya, itu nggak nungguin Ronnya. Gue lihat Ronnya masih kerja, tapi mereka udah open duluan dan bonyok. Ya beda ini ya, beda vision juga kali Lim. Tadi kan ada banyak banget yang kena poke damage dan itu berdasarkan dari damage awal Hijume. Sekarang Hijume dikejar. Flicker? Oke, langsung ada Ron mencoba untuk menuju ke arah belakang, tapi damage dari seorang Hijume ini nggak bisa disembarangin ya. Kalau kita bisa melihat, Hijume memang tidak terlalu menakutkan, tapi jangan salah. Karena Hijume, tim fight front to back, mereka sangat kuat. Ngomongin ke arah Alek, udah memang jadi samsak aja di depan sana. Oke, Finn coba untuk melakukan sedikit tendangan. Kenapa kayak gagal? Tidak ada tendangan sama sekali, no vision di depan sana. Moreno mencoba untuk menyelamatkan dengan adanya Pedro Refresh dan gagal. Ketabrak tembok tadi ya. Dia gak dapetin range-nya dari Way of Dragon, makanya mau gak mau. Oh emang One ball situation dari Fatul Lenardi mencoba untuk selamat, tapi nampaknya di sana ada Alex standby. Mencoba untuk menghindari keluar dari Pathway. Tidak berhasil terinjak dan Eman masih selamat. One by one situation di arah Phantom Lane membuat Eman kali ini benar-benar cukup menang di laningnya. Berbeda sama game sebelum ini. Oh, berbeda ya buat Rine. Duel Dragon berhasil dimakan, following up yang sangat manis dari Moreno dan kawan-kawan berhasil mendapatkan 1 point kill. 1 duel Dragon dari Finn. Di saat adanya turtle yang muncul, membuat tim Bigetron memiliki kesempatan untuk membalikan kembali dengan adanya turtle yang mereka miliki. Harus mereka selesaikan dengan cepat, karena kalau tidak, Rine akan siap datang menuju ke arah turtle. Ya, kontes. apa dikeluarkan damage di kontes. Ron bakal tumbang di depan sana dan Moreno menjadi target utama dari Nino. Nino berhasil memakan Moreno dan sepakat. 2 turtle dimakan oleh para pasukan Alter Ego, dan Arby gagal mendapatkan Eman dengan flickernya dia miliki, membuat tim Bigetron kali ini porak-porak. Wow, itu dia tadi misplay yang terjadi. Ronnya tumbang dan lihat temponya langsung patah. Alter Ego tiba-tiba mereka kuasai 3000 gold ya. Ya
Ya, semenjak awal kita udah bilang ya kalau misalkan ini bener-bener draft yang mengandalkan sekali badan dari Hylos dan dimaksimalkan, Alek bener-bener bisa ngezoning semua member dari Bigetron by Vitality dan lihat Hijume bebas banget buat nge-damage. Oh, target mereka ke arah Hijume. Shogun langsung target utama, tapi nampaknya Hijume diselamatkan oleh Alek. Lalu menjadi target utama, mencoba untuk dikocek kiri kanan depan belakang bersama dengan Moreno melakukan covering up. Ini Nino is coming. Ini dia yang paling terseram dari tim Alter Ego saat ini. Nino bisa siapapun ditutup jalannya dan bahkan ketika tim Bigetron melihat Nino, mereka langsung mundur mendadak. Itu dia, apalagi tadi memang sedikit terlambat ya untuk Ninonya karena lagi tugas juga. Dan gue ngeliat flashback yang bagus, Rine ini bakal menjadi target bangsa nih untuk Bigetron. Udah pasti ya, ini karena dari tadi The Way of Dragon 2 kali kena ke arah Rine 2 kali tumbang juga bener-bener di all in sama member dari Bigetron by Vitality. Tapi jujur, Alter Ego tetap mendapatkan trade yang sangat-sangat menguntungkan. Jadi mungkin harus di set ulang nih siapa target sesungguhnya. Apakah Arvi atau Rine-nya dulu. Karena dua-duanya punya damage. Dan jangan lupakan Hijume. Karena dari tadi team fight-nya stabil banget buat Alter Ego dan Diversion ke bawah. Harusnya kelihatan ya. Karena ketika Diversion sekarang kan dia nge-reveal posisi sebelumnya. Sebelum pindah. Cuma ya balik lagi nih sekarang. Oh lihat trappingnya. Di belakang lihat. Trappingnya tidak terdeteksi sepertinya dan Finn. Oh, surprise! Happy birthday menuju ke arah Soto serang Hijume. Kali ini langsung dimakan begitu saja. Tapi bersama mereka Nino mencoba untuk berdansa dengan advantage yang mereka miliki. Tapi nampaknya Final Slash tidak terlalu maksimal menuju ke arah Eman. Flicker ini milik dari Shogun. Eman mesti bisa selamat. Tapi Nino tidak mau melepaskan pandangan dan sudut pandang menuju ke arah Eman. Mencoba untuk melakukan distraction tapi di depan sana Nino pun masih bertahan. Sedangkan Ron gak bisa membantu mendapatkan poin plus seperti yang dilakukan oleh Rine. Ya, Ron harus mengikhlaskan purple buff yang dia miliki. Dan itu tadi menjadi move yang menurut gua lumayan bahaya sih untuk Bigetron sendiri. Mereka kalah gold, mereka coba untuk ambil rumput agresif. Mereka kehilangan Finn ya dan flickernya Finn. Dapat push Ron, one by one situation Nino! Nino! Sorry kena solo kill dan bahkan Nino still survive dengan Osley. Oh no. Dari tim Bigetron mereka kehilangan Moreno dan juga kehilangan Ron. Nino, the L, sorry. Menunjukkan permainan luar biasa. Menunjukkan kualitasnya dia bermain di area ESP lane. Wah, sorry juga buat Moreno sepertinya karena damage-nya tidak cukup untuk bisa menumbangkan Nino. Sehingga 503 KDA yang manis banget untuk Arlot dari Alter Ego. 6.000 gold lead harus nyalim dengan ini. Alter Ego cuma tinggal menjawab satu aja. Pas masuk high ground harus hati-hati. Ingat ya, dari Alter Ego juga tadi sempat unggul walaupun unggulannya nggak sejauh ini. Tapi ya tetap seperti yang kami bilang nih, high ground-nya itu loh. Dari teman-teman Bigetron lumayan kuat, dia punya Parsha. Dan bukan cuma Parsha sih sebenarnya kalau ngeliat dari satu dan yang bisa dipegang Lancelot, berarti tugas dari Bigetron, dari Alter Ego ini, mereka hanya bisa maksimalin 2 lane nantinya, Be. Udah pasti ya dari farming bakal kalah dan susah banget untuk bisa mengejar ketertinggalan gold seperti ini. Finn walaupun targetingnya dari tadi sempat ada track yang on point. Tapi buat sekarang, apakah bakal ada pengejaran? Karena udah ada Mountain Shocker yang dibuka dan bottom lane akan coba buat di setup. Oke, di arah bottom lane Eman bakal lihat gak bisa bertahan. Bakal coba di Komika, tapi nampaknya Shogun bakal dimakan, ditelan bulat-bulat oleh Rine. Membuat permasukan dari tim Bigetron. Kali ini mereka peranda. Mereka kehilangan 7.600 gold. Apa yang harus mereka lakukan, Profesor? Wah, ini udah pasti ya, hanya menunggu kesalahan dari member Alter Ego. Karena dengan perbedaan gold sejauh ini, apalagi Ishin Shin Granger, Perfect Turtle. Ini udah pasti dari segi gold level, semuanya Rine akan sangat unggul sekali atas Ron dan Nino. Lihat ketemu Ronnya. Oke, Nino gagal untuk mendapatkan Ron, tapi nampaknya di depan sana Alex. Sekalipun dia bakal coba komentar Alex dengan adanya vision yang terlihat sangat jelas. Pedway terlalu terburu-buru, masuk ke dalam. Di dalam turret langsung ada Pedway yang mencoba untuk melakukan cover investasi dan satu damage yang dikeluarkan Arvi dengan harta tata Death Sonata-nya dia. Skyfisher meledakkan Finn di depan mata. Gue ngeliat ada flicker tadi dari Moreno, bahkan gue gak tahu urgensi dari flicker Veteran Strike itu kenapa. Mungkin karena pengen ngejar range-nya kali ya. Tapi dengan tetesan pertama yang udah gak kena ke Arvi, menurut gue itu udah harus reset lagi loh dari Bigetron. Sekarang Lord langsung di setup dan ini bakal menjadi Lord yang Lalu terbawa tempo sepertinya Bigetron by Vitality. Mereka belum cukup dari segi damage dan sekarang Diversion lagi. Oke, tapi ingat Profesor dan Lim Kocul, kalau mereka dalam kondisi seperti ini, mereka diversion dengan tidak terkalkulasi, malah sebaliknya shutdown bisa terjadi loh. Iya, dan ada game fake.
Mobile GoPay ya, Harit menjadi most pick hero dari Eman sepanjang karirnya di MPL ID dengan 20 kali pick, 65% bro win rate-nya bro. Iya, tapi masalahnya lagi dalam keadaan kalah nih Lim dan Lord Merge dari bottom lane. Nino masalahnya punya flicker. Jadi kapanpun teman-teman dari Alter Ego mau melakukan setup, ini flicker final slash. Udah siap banget buat dilontarkan. Harus hati-hati berarti ya. Masih ada holy defense sebetulnya di bagian bawah dan ini harus dimanfaatin. Gimana caranya Bigetron mereka nggak kehilangan best turret di Lord yang pertama. Alright, tapi nampaknya para pasukan dari tim Bigetron berhasil memanfaatkan sosok dari Holy Defense yang mereka miliki. Dicoba untuk masa dengan ada Wells, Dragon belum dikeluarkan oleh Finn, bermain dan langsung ada final slash. Finn gak bisa bergerak sama sekali, bahkan gak bisa berdansa membuat tim dari Bigetron kehilangan rover mereka. Shogun seakan-akan gak punya kuasa sama sekali di sini. Shogun seakan-akan cuma bermain untuk maju dan tumbang. Shogun bener-bener kali ini dipatahkan kakinya. Tapi masih bisa clear ya. Dan di arah mid lane, minion mulai datang dan menyusul. 8 detik untuk Finn, 10 detik untuk Ron. Oke, langsung pada slash. Elsa Bujagat. Elsa Bujagat dari Nino yang bermain dengan luar biasa 5-0-6 tanpa ada balas apa-apa. Tapi nampaknya kali ini The Wild Strike karena Alex yang target utama mereka. Langsung back bermain dengan Kemi. Tapi nampaknya Skypistol dari RV Godlike didapatkan. Ini share power yang dilakukan oleh Bigetron malah membuat mereka masuk ke dalam jurang dan menggali kuburan mereka sendiri. My God. Apakah memang menjadi target yang tepat Way of the Dragon ke arah Alex yang dimana masih punya Revitalize juga, so damage-nya nggak cukup dan semua sekarang Alter Ego pegang 11.000 gold. Ini keunggulan yang sangat terlihat susah untuk dibalikin. Dan mereka mau paksa endgame ini. Ini mau paksa endgame karena apa? Karena bener-bener nggak bisa ditumbangkan untuk Alex-nya. Elsa Jagat lagi dan lagi. Keluar untuk kedua kalinya. Nino harus lebih sabar gak sih? Sorry harus berubah jadi El Sabar nih. Wah, Alex lagi. Oh, masih kah? Alex kah masih kah? Enggak, aku rasa nggak bijak sih Lim kalau emang masih mau paksa Alex. Ini still front yang sangat-sangat kuat dari Hylos dan stack dari 60 evac lethality. Siapapun jadi tembak dan diversion bahkan mau dipaksa kayaknya teamfight lagi. Eman? Oke, nampaknya emang kali ini kita lihat berhasil memakan ke arah Shogun dan membuat perpasukan dari tim Bigetron harus hilang. Eman, Shogun termakan. Apalagi yang bisa mereka selamatkan? Apalagi yang bisa mereka selamatkan kali ini kalau tidak ada yang Shogun dan juga Eman ini bencana di depan mata. Nino walaupun tidak memiliki flicker tapi Nino bisa loncat menuju ke Moreno menjadi target utama mereka. Finn gak punya badan yang cukup kuat. Ron mencoba untuk melakukan flip ini dengan bermain dengan punchernya. Kata masih kucah, tapi lihat apa yang dilakukan Finn. Langsung tenggelam dengan Way of Dragon for nothing. PES menjadi target utama mereka. Alter Ego memaksa menuju ke arah game.